demonstrasi kontekstual modul 2.3 dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat, kos, dan kosci. Bersama kami, saya sendiri, Ia Hartiawati dari SDN Kantan Muara 4. Saya Selamat Widodo dari SDN Kantan Muara 4. Dan saya Sestari dari SMPN 2 Maliku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Slamet. Waalaikumsalam Bu Sri. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Slamet? Alhamdulillah Bu, hari ini saya baik Bu. Iya, alhamdulillah ya. Sebelum nanti melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Slamet. Boleh Pak ya? Silakan Bu. Ya. Nanti pada saat proses coaching saya akan menilai dan mengamati Pak Slamet sesuai dengan penilaian coaching apa belum nanti ya, seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita, kemudian apakah Pak Slamet sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot dengan coaching, kemudian yang terakhir adalah nanti saya akan perhatikan jawaban-jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Pak Slamet sampaikan kepada coaching. Nah, dalam proses coaching itu ada beberapa prinsip coaching yang ada di dalamnya, seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari si coaching. Nah, mungkin sebelum proses observasi ada sedikit pertanyaan lagi. Yang pertama itu kompetensi apakah yang ingin dikembangkan oleh Pak Slamet dalam proses coaching nanti? Baik Ibu. Jadi kompetensi yang di coaching yang ingin saya akan kembangkan nanti Bu ya. Yang pertama tadi adalah kesadaran penuh. Yang kedua nanti adalah mendengarkan secara aktif. Yang ketiga pada umumnya nanti akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Baik Pak, jadi Pak Slamet nanti akan mengembangkan 3 kompetensi inti coaching seperti kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi inti coaching itu, di kompetensi manakah yang ingin Pak Slamet kembangkan? Yang saya ingin kembangkan dari kompetensi inti tadi, dari ketiganya tadi, saya akan mengembangkan mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coaching dan itu. Ya, oke Pak Slamet ya. Yang ingin Pak Slamet kembangkan adalah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kira-kira indikator ketercapaian dalam coaching itu nanti apa? Nah, indikator yang ingin saya capai dalam proses coaching kali ini, nanti yang pertama itu adalah saya berharap nanti coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahannya atau mendapatkan langkah-langkah untuk mengatasi masalahnya sendiri Bu. Oke, baik. Berarti itu indikator ketercapaiannya ya Pak. Berarti si coach itu menemukan solusi dari langkah-langkah yang akan ditempuh oleh si coach itu sendiri. Nah, baik Pak Slamet, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coaching dengan sebaik-baiknya agar nanti setelah proses coaching selesai, coaching itu mendapatkan gambaran solusi apa yang bisa ditempuh dalam permasalahan yang dia hadapi. Oke Pak Slamet, silahkan Pak Slamet melakukan proses coaching dengan coaching. Terima kasih Pak Slamet atas waktunya. Terima kasih juga Ibu Sri. Sama-sama Bu ya. Assalamualaikum Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam Pak Slamet. Bagaimana kabarnya Bu ya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Iya. Katanya ada yang diceritakan Bu. Coba Ibu mau cerita apa hari ini? Iya Pak. Saya ini ada unek-unek yang ingin saya ceritakan tentang permasalahan di sekolah kami. Itu tentang pembelajaran di sekolah kami itu hanya dengan menggunakan metode ceramah seperti itu, kebanyakan guru-gurunya seperti itu Pak. Jadi murid-muridnya tuh mungkin setelah saya lihat itu kayaknya bos itu gara-garanya itu Pak, seperti itu. Jadi bagaimana ini Pak, maksudnya tuh kelanjutannya biar supaya tidak seperti itu, anak-anak tidak menjadi bosan seperti itu. Oke. Jadi permasalahan dari Ibu ya ini karena murid-muridnya bosan ya terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh gurunya ya Bu ya. Iya, seperti itu Pak.
Baik, kira-kira dari percakapan ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Nah, itu yang ingin saya dapatkan nanti ke depannya Bapak, itu pembelajaran itu lebih menyenangkan untuk murid-murid, sehingga murid-murid itu tidak merasa bosan seperti itu, dan tidak hanya menggunakan metode-metode ceramah yang seperti biasanya ceramah-ceramah dan ceramah itu Pak. Kan bisa ada metode lainnya Pak, misalkan dengan kuisis ataupun dengan slide-slide PowerPoint, presentasi PowerPoint itu kan bisa Pak diterapkan agar anak-anak itu merasa lebih senang dengan pembelajaran yang bervariatif seperti itu Pak. Oke, tadi pada umumnya ada perubahan ya Bu ya. Iya. Perubahan yang idealnya seperti apa yang disampaikan Ibu ya tadi ya. Nah, dari apa yang disampaikan Ibu ya tadi, apabila kita posisinya kondisinya memang ideal, kita kasih levelnya nilainya adalah 10, kira-kira di sekolah Ibu ya ini yang kondisinya sekarang itu di level berapa Bu? Kalau saya rasa itu masih di level 5 sih Pak, oleh memang ya seperti itu ya, pembelajarannya masih belum bervariatif seperti itu, masih banyak monoton ke metode ceramah gitu Pak, jadi masih di level 5 lah seperti itu. Baik Ibu ya, masih kondisi masih pembelajarannya masih di level 5. Nah, kira-kira kondisi sekarang ini guru-guru Ibu yang ada di sekolah ini kalau dimaksimalkan maunya di level berapa Bu? Kemungkinan itu nanti saya itu maunya di level 7 Pak. Baik, ya. Kira-kira usaha apa yang Ibu lakukan untuk merubah dari level 5 tadi kan ke level 7? Iya. Nah, usaha apa Bu sebenarnya? Itu usaha itu yang mungkin nanti saya akan membuat pendampingan atau menerapkan pendampingan individu Pak, terhadap rekan sejawat seperti itu Pak. Atau saya nanti juga bisa dengan berkonsultasi atau berkolaborasi dengan kepala sekolah bagaimana selanjutnya baiknya itu Pak. Baik Ibu Iya ya, usaha Ibu Iya tadi untuk memaksimalkan dari merubah dari level 5 ke level 7 tadi, Ibu menyebutkan di situ ada pendampingan dan kolaborasi ya, yang pada umumnya nanti mau dikonsultasikan dengan atasan atau kepala sekolahnya. Nah, sekiranya ada nggak Bu tindak lanjut atau strategi lain yang pernah Ibu terapkan dan membuat Ibu guru-guru di sekolah itu tuh lebih nyaman gitu? Nah, itu yang pernah diterapkan yang lebih nyaman itu adalah yang pendampingan tadi Pak. Nah, pendampingan itu mungkin lebih dengan rekan siswa itu lebih nyaman gitu Pak ya, merasa nyaman dengan kolaborasi juga dengan kepala sekolah seperti itu Pak. Baik, jadi Ibu pernah merencanakan pendampingan ya, Bu, melaksanakan pendampingan ya. Nah, kira-kira rencana saat ini ya Bu ya, aksi apa yang mungkin bisa dilaksanakan dalam waktu dekat Bu? Mungkin itu tadi Pak, saya akan melaksanakan aksi yang saya pilih adalah untuk yang pendampingan gitu Pak. Itu mungkin akan lebih saya terapkan ke rekan-rekan di sekolah seperti itu. Baik, untuk kegiatan pendampingan, kira-kira itu memerlukan bantuan dari orang lain atau rekan sejawat? Mungkin? Tentunya Pak, pasti itu dari tentunya dari kepala sekolah dan rekan-rekan di sekolah kita atau rekan sejawat dari sekolah kita seperti itu Pak. Pada umumnya dalam pelaksanaan nanti pendampingan ya, dalam kegiatan pembelajaran di kelas itu akan memilih melaksanakan kegiatan pendampingan kepada rekan guru sejawat dengan cara berkolaborasi tadi Bu ya. Nah, jadi kapan kira-kiranya Ibu ini ingin merealisasikan kegiatan tersebut? Mungkin kegiatan tersebut akan saya realisasikan minggu depan Pak ya, 1 minggu ke depan seperti itu. Baik Ibu ya, kira-kira dari percakapan hari ini apa sih yang Ibu dapat di penghujung percakapan kita ini? Alhamdulillah dari percakapan hari ini tadi saya menginginkan nantinya suatu perubahan agar guru-guru tersebut sudah bisa menggunakan media-media lainnya seperti Pak, tidak menggunakan metode ceramah terus seperti itu Pak, bisa menggunakan media seperti tadi PowerPoint dan yang sebelumnya tadi bisa dimanfaatkan guru-guru di sekolah kami seperti itu Pak. Baik, alhamdulillah. Jadi Ibu sudah mendapatkan gambaran ya Bu ya, dalam pembelajaran yang lebih bervariatif. Pada umumnya tadi kan sudah
dilaksanakan untuk yang menggunakan media, habis itu menggunakan metode yang bervariatif ya. Udah, nanti saya tunggu ya Bu ya kabar untuk dari Bu ya. Siap. Bagaimana nanti untuk progresnya ke depannya Bu. Iya. Nah, saya tidak sabar lagi Bu untuk mendengar cerita Ibu selanjutnya ya. Mungkin percakapan kita sampai di sini aja dulu Bu ya. Ya semoga Ibu sukses dalam proses nanti pendampingan berkolaborasi dengan rekan sejawatnya Bu ya. Amin. Amin. Itu aja mungkin Bu. Terima kasih Bu ya. Terima kasih sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Baik Pak Slamet, bagaimana hasil proses coachingnya tadi? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Sri, proses coachingnya tadi berjalan dengan lancar dan baik Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi tadi, kegiatan coaching tadi, saya ada beberapa pertanyaan nih Pak. Ya silakan Bu. Baik. Yang pertama ini Pak Slamet ya, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama proses coaching, saya sudah melakukan coaching itu dengan alur TIPA, di mana alurnya itu pertama adalah menanyakan tujuan, yang kedua adalah mengidentifikasi, yang ketiganya itu rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Serta saya telah memperlakukan kemitraan terhadap coaching saya, di mana saya menjadi pendengar yang baik dan pendengar yang baik dan aktif dan menggali potensi diri dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Baik Pak Slamet ya, sudah berhasil berarti Pak Slamet ya melakukan proses coaching dengan alur kita sesuai dengan yang saya amati juga tadinya. Ada beberapa catatan untuk Pak Slamet berdasarkan pengamatan saya nih. Nah, yang pertama Pak Slamet sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita, yaitu ada tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga ada tanggung jawab di sana. Nah, kedua Pak Slamet sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang seharusnya dilakukan. Yang ketiga, Pak Slamet sudah berhasil membimbing coaching menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching. Nah, agar rencana aksi yang akan dilaksanakan berjalan dengan baik sesuai dengan rencananya. Nah, keempat, tadi saya sudah mendengar percakapan Pak Slamet dengan coaching, di mana Pak Slamet sudah fokus. Artinya, Bapak sudah ada vision atau kehadiran penuh, kemudian Pak Slamet sudah mendengarkan secara aktif, dan tentunya Pak Slamet sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai pada kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, satu lagi pertanyaan dari saya Pak Slamet ya. Silakan Bu. Iya. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Ibu ya. Di sini saya ingin memperdalam belajar proses coaching ini. Nanti untuk yang saya kembangkan itulah untuk belajar yang nanti saya implementasikan dalam di lingkungan sekolah itu kepada rekan sejawat maupun nanti melakukan coaching kepada murid saya yang bermasalah untuk Baik Pak Slamet ya. Nah, luar biasa semangat sekali Pak Slamet ya. Nah, terus belajar lagi dalam mengimplementasikan proses coaching. Nah, luar biasa Pak Slamet. Bapak lakukan dalam proses coaching hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberikan kemudahan dalam proses coaching-coaching di masa yang akan datang. Baik Pak Slamet, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab dengan saya dalam proses observasi coaching dan dengan menggunakan alur kita. Saya akhirnya sampai di sini. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya Pak Slamet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Demikian tadi demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat Dan menginspirasi. Salam bahagia.